Fenomenal hari ini. Saudara-saudara, nanti jam 3 sore ada satu pertandingan catur yang luar biasa antara Dewa Kipas aka as known as Pak Dadang, orang Bandung, melawan Grandmaster Iren Sukandar. Kenapa ini sangat menarik? Ya, karena Dewa Kipas dikabarkan curang saat dia bermain di chess.com online melawan seorang yang jago sekali. Dia juga adalah yang ada YouTube-nya. Itu adalah namanya Levi atau Godam Chess ya. Dari luar negeri. Nah, kenapa dikatakan curang? Karena dikasih tahu, diperlihatkan bahwa katanya Pak Dadang itu pakai robot untuk melawan Godam Chess. Nah, sampai akunnya itu kemudian dimatikan oleh chess.com. Dan setelah itu seperti biasanya netizen Indonesia tidak terima, menyerang habis-habisan ke sana, sehingga Godam Chess harus untuk komen dari Indonesia itu dia close, dia tutup. Luar biasa ya kebangsaan Indonesia kita ini, satu diserang nyerangnya ribuan, bahkan mungkin jutaan. Nah, lalu apakah Pak Dadang itu curang memakai robot atau tidak? Nah, dia diundang oleh Deddy Corbuzier, ngobrol-ngobrol di podcastnya, dia menyatakan pastinya tidak. Nah, tetapi setelah itu ada lagi satu respon dari GM Grandmaster Iren yang menyatakan ada possibility ya bahwa itu adalah seperti yang disampaikan oleh Gotham Chess bahwa ada kecurangan, terlebih dengan mungkin juga dengan ditutupnya akun ini. Nah, lalu bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Pak Dadang itu tidak curang? Dan siapa yang akhirnya yang benar? Nah, nanti sore di podcastnya Deddy Corbuzier itu ada pertandingan ya antara Iren Sukandar dan melawan Pak Dadang. Di situ nanti kita bisa melihat apakah Pak Dadang memang jago, ya dewa. Wah, dibilangnya dewa kipas, sekali kipas semuanya rontok, atau bagaimana? Wah, ini pasti sangat mendebarkan ya. Nah, saudara-saudara, saya nanti sore akan nonton bareng sama anak saya. Kenapa? Karena anak saya yang paling bungsu itu suka sekali dengan main catur. Dan saya termasuk suka juga. Saya mengenal catur itu sejak saya SD. Saya masih ingat kelas 3 SD, kelas 4 saya lawan tetangga saya. Jadi caturnya itu yang bermagnet, ya kecil segini. Mainnya di lantai, dan kita adu sampai bosan. Ya, semuanya akhirnya menjadi bosan karena tidak ada yang bimbing ya. Tidak ada mentor. Nah, tetapi saya sangat tertarik yang pertama terhadap Grandmaster Iren Sukandar di YouTube channelnya. Saudara bisa search ya, itu dia bercerita bahwa dunia catur juga dunia profesi yang bisa menghasilkan keuangan. Bahkan saya kaget waktu dengar, ternyata dia studi S1, S2, S2-nya di Amerika, itu ternyata juga karena dia sebagai ahli catur. Jadi dia dapat beasiswa. Nah, hari ini dia juga mendapat gaji dari negara, dan bahkan dia berkata kalau dia mau bertanding, sebelum bertanding dia sudah dapat fee. Wah, luar biasa ya. Jadi di dalam dunia kita ingin meningkatkan harkat martabat, salah satunya adalah dunia pendidikan harus kita raih memang setinggi mungkin. Nah, orang bisa sampai studi S2, biasanya mahal sekali. Orang bergumul akan biaya. Dan tidak semua orang bisa studi setinggi itu, bahkan di luar negeri. Tapi Iren Sukandar telah menempuh satu jalur yang jarang diketahui, dan saya ingin kasih tahu sekarang. Itu lewat suatu sport ya. Pertandingan yang dia dalami bertahun-tahun, bahkan dia ada tim manajemen di bawah Percasi, dan dia adalah seseorang yang menghidupi hidupnya dengan profesi sebagai pemain catur. Luar biasa. Kita biasanya kenal orang itu berdagang ya, jualan, buka toko, dan berbagai profesi, menjadi karyawan, menjadi PNS, tapi ini menjadi atlet. Nah, yang menarik, pertandingan nanti sore itu ada hadiahnya. Tadinya Deddy Corbuzier tawarkan 150 juta. Jadi yang menang 100, yang kalah 50. Dua-dua dapat hadiah. Tapi tadi pagi saya lihat di YouTube ada lagi satu orang YouTuber yang lain, itu ternyata menambahkan hadiahnya lagi. Jadi sekarang jadi 300 juta. 200 buat yang menang, 100 buat yang kalah. Wah, tambah seru lagi ya. Tambah viral dah.
Ini apa namanya, pertandingan fenomenal di dunia maya ini. Dan Dedi dengan stafnya sekarang lagi sibuk katanya. Bagaimana supaya ada beberapa kamera ya, sehingga pertandingan ini bisa dilihat mungkin dari berbagai angle. Dan kita yang tidak bersama-sama dalam ruangan itu, kita bisa mengikuti. Maka ini saya lihat seru sekali. Dan nanti sore saya pengen ngobrol-ngobrol bersama anak saya di channel ini ya. Nanti ada live. Itu our reaction kepada langkah-langkah catur yang dibuat oleh Iren ataupun dibuat oleh Dewa Kipas atau Pak Dadang. Nah, yang kedua, saya ingin membahas tentang Pak Dadang. Ternyata ya kita sama-sama orang Bandung, oi ya. Saya tinggal di Bandung dan ya bangga juga rasanya orang Bandung pergi ke Jakarta untuk bertanding. Dan katanya Pak Dadang ini setelah pensiun melewatkan masanya banyak sekali itu hari-hari dengan bermain catur. Secara online, ya, dari pagi setelah makan, sebelum makan, siang gitu ya, sampai sore. Dan sebenarnya kenapa saya ingin membahas hal ini juga? Saya melihat di masa-masa pandemi ini, orang bisa jatuh kepada anxiety, kecemasan ya, kepada stres yang panjang. Dan kalau stres panjang, anxiety yang panjang, itu ujungnya bisa ke arah depresi, berbahaya sekali. Nah, saya memahami bahwa di dalam situasi-situasi seperti ini, perasaan kita seringkali gundah gulana, kita merasa tidak nyaman, perasaan negatif, pikiran negatif. Nah, salah satunya itu bisa melalui olahraga ini, catur. Nah, tapi bagaimana kalau kita di rumah sendirian, ya toh? Tidak ada kawan, tidak ada teman, gampang, main saja online. Saya pernah mencoba kedua platform ini, chess.com juga. Yang satu lagi adalah saya sebut itu Hago ya. Nah, kalau chess.com itu dia bidang caturnya itu 2D, 2 dimensi ya. Juga sedangkan kalau Hago itu bidang caturnya 3 dimensi. Nah, ini kelihatan ya, saya kasih lihat ya bedanya ya. Nah, yang berikutnya kalau di chess.com begitu di-matchkan seringkali ketemu lawannya dari luar negeri begitu. Nah, saya sebenarnya nggak terlalu suka ya lawan dari UK, ada benderanya ya. Waktu kita apply juga kita ditanya kita ini dari negara mana seperti itu. Nah, tapi kalau di Hago itu kita bisa bertanding dengan orang di dekat kita gitu. Karena Hago itu membaca lokasi kita juga ya. Dan kemudian dia bisa matchkan pertandingan itu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin sekitar kayak saya di Bandung, nanti ditandingkan dengan orang di sekitar Bandung, dan paling tidak itu melawan orang-orang di Indonesia. Nah, sehingga juga bisa terjalin apa yang disebut sebagai pertemanan, ya, persahabatan secara online. Oke? Nah, kalau di chess.com kita kesel, tidak ada emoticon kesel. Kita merasa senang, tidak ada emoticon senang ya. Itu biasa-biasa. Yang saya ketahui seperti itu. Tetapi kalau di Hago ini, emoticon yang biasa kita pakai di WhatsApp, itu bisa kita kirim ke lawan. Ya, misalnya kita baru buat satu langkah yang jitu dan di sana terdesak. Kenapa kita bisa tahu dia terdesak? Karena dia tidak bergerak-bergerak ya. Waktu dia lama ataupun dia membuat langkah yang blunder, langsung kita kasih emoticon ketawa. Sehingga ada emosi yang bisa dikirimkan di dalam dunia online ini. Nah, juga kalau di chess.com ya, itu biasanya dibatasi 10 menit begitu pertandingannya. Sehingga kalau saya udah main 10 menit, sebenarnya saya karena awam, ini siapa yang menang jadi nggak tahu. Toto dihabiskan ya, cuman dibilang nanti berdasarkan penilaian ya. Penilaian siapa yang menang. Nah, saya tidak terlalu suka. Saya lebih senang kayak di Hago, itu kalau main sampai selesai. Wah, kelihatan you lose ditulis ya, atau you win ya. Atau TIE, tie ya, tie itu artinya seri ya. Nah, yang berikutnya juga di chess.com itu tidak ada batas waktu. Misalnya saya udah jalan, oke, ternyata di sana bisa lama sekali tidak jalan. Saya nungguin gitu, ini kok nggak jalan-jalan sih? Lagi ngapain? Mungkin lagi ke WC ya. Memang permainannya hanya 10 menit. Tapi kita nungguin lama, tahu-tahu dia quit. Toto dia keluar, wah kita udah nungguin lama ya, dia nggak jalan-jalan, Toto dia quit. Ya mungkin karena apa atau apa, karena kesibukan. Tapi saya pikir kalau ada kesibukan jangan main dong ya kan. Kita ini kan lagi serius mau main begitu. Nah, tapi kalau di Hago itu beda. Kalau di sana sampai waktunya itu habis, jadi ada waktu berwarna kuning, terus dia mundur. Nah, kita harus lihat sebelum ini kena, tek gitu,
harus kita sudah jalan. Nah, anggap kalau kita tidak jalan bagaimana? Nah, komputer yang melangkahkan langkahnya itu. Nah, komputer milihnya gimana? Ya, yang sederhana. Kalau biasanya di awal-awal pion katakanlah harus maju, ya pion satu aja dia majukan tek begitu. Nah, sehingga kita bisa melangkah lagi. Nah, setelah itu di sana balik lagi ke sana. Nah, jika itu game betul-betul dia lagi sibuk, mungkin karena sambil jaga warung ya, sambil main, melayani 2-3 orang, maka untuk sementara saya melawan kepada komputer yang melangkahkan bidak tersebut. Nah, jadi permainan itu berjalan terus. Nah, bagi saya sih senang juga ya. Di sana mungkin lagi jualan begitu, sambil main, saya bisa masuk dengan langkah-langkah untuk mematikan langkahnya dia. Nah, dan di dalam Hago itu karena dia 3 dimensi juga ada musiknya ya, sehingga itu bisa menemani di masa-masa yang mungkin hari ini kita mengalami kesendirian di rumah, tidak ada kawan ya, tidak ada teman, dan kita tetap bisa apa yang disebut sebagai mengasah pikiran kita ya, untuk tetap waras, tetap tajam. Nah, karena catur adalah suatu permainan strategi bagaimana menyerang lawan, skak sampai raja itu dimatikan, dan itu semua ada suatu seperti ada pion-pion prajurit, ada benteng, ada menteri, ada langkah kuda. Wah, ini semua luar biasa. Dan saya senang saya dengar kabarnya sekarang penjualan catur lagi naik ya. Wah, berarti meningkatkan industri juga di rumah-rumah ya. Orang-orang bikin mungkin catur dari kayu ya, dibubut ataupun pabrikan, dan mungkin juga penjualan online. Dan yang pasti kalau kita bingung soal kebersamaan ya, anak-anak main handphone, orang tua juga di rumah sibuk, catur mungkin bisa menjadi salah satu sarana yang kita bisa lakukan bersama-sama dengan anak-anak kita, atau mungkin juga dengan pasangan kita. Oke, Tuhan berkati, dan jangan lupa ya, jikalau video ini Anda rasa berguna, boleh di subscribe, boleh di share, boleh di like, dan boleh kasih komen apa pengalaman Anda tentang catur. Bersama saya Pendeta Cangkuiva, God bless.